Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kahmo Cahyono, Ketua Kelompok Taruna Tani Mekar Bayu, Desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Kelompok Taruna Tani Mekar Bayu kita lahir di tahun 2008-2009. Dulu kita terinspirasi dengan mungkin di sektor pertanian, sebab mayoritas di Desa Ciganjeng adalah 70% petani, 30% itu ada PNS, ada pedagang, dan ada yang lainnya buru-buru. Dengan luas lahan di Desa Ciganjeng, lahan pertanian itu kurang lebih adalah pesawahan 420 hektar yang setiap tahunnya lahan kita kebanjiran itu selama 6 bulan kurang lebih 350 hektar. Kegiatan-kegiatan yang ada di kelompok Taruna Tani Mekar Bayu yang mungkin sudah kita kerjakan di lapangan, budidaya tanaman padi konvensional, budidaya padi organik, ada tanaman hortikultura, juga ada kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Kalau program di pemerintah itu namanya P2L, pekarangan pangan lestari. Juga kita ada pembelajaran cara bikin pupuk organik padat, pupuk organik cair, pestisida nabati, agen hayati, dan lain-lain. Juga di kita ada UPH. UPH itu adalah usaha pengolahan hasil. Jadi diharapkan petani itu tidak menjual berasnya, tidak menjual mungkin tomat atau yang lainnya, tapi kita olah dulu supaya menjadi hasil yang lebih meningkat. Seiring dengan pas COVID, mungkin 2 tahun kita COVID, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan. Terus mungkin kami punya inisiatif mengembangkan budidaya tanaman anggur. Budidaya anggur itu sangat simpel sebetulnya. Kalau melihat mungkin kita berbicara di lapangan emang seperti yang susah. Tapi tatkala kita kerjakan langsung di lapangan, ternyata budidaya anggur itu sangat mudah. Tinggal mungkin kita konsisten, continue. Dengan sebab ada prinsip mungkin dengan konsisten dan sungguh-sungguh apa yang kita cita-citakan akan tercapai. Dari tahun pertama sampai panen itu cukup memerlukan waktu 12 bulan. Jadi tanam kita bulan Januari, bulan 12 kita sudah bisa petik buah anggur. Yang sudah kita lakukan di kelompok Taruna Tani Mekar Bayu, dari tahun pertama kita tanam budidaya anggur, dari satu pohon itu bisa menghasilkan 3-5 kg buah anggur per satu pohon. Di tahun kedua itu bisa menghasilkan 7-10 kg. Itu pun di tahun kedua itu bisa kita buahkan 1 tahun 2 kali. Jadi tanaman anggur itu bukan tanaman musiman, tapi tanaman yang mau kapan kita setting, kita panen. Jadi kita bisa konsep, oh Idul Fitri kita mau panen, tanaman anggur kita bisa konsep Idul Fitri panen. Kemarin kita panen raya di bulan suci Ramadan dan Idul Fitri, per satu pohon kita bisa muncul 10 kg. Konsep kita di sini adalah agrowisata, petik anggur sendiri. Jadi dia bisa selfie, dia bisa icip-icip dengan harga per 1 kilogramnya 100.000. Kita hitung aja. Kalau kita punya 100 pohon, per satu pohonnya itu muncul 10 kg dengan harga 100.000, berarti per satu pohon itu menghasilkan 1 juta. Kalau kita punya 100 pohon, berarti per satu musim berbuah kita akan mendapatkan 100 juta. Itu mungkin pundi-pundi yang bisa kita petik di budidaya tanaman anggur. Tapi di satu sisi kita masih bisa melakukan kegiatan yang lain tanpa harus kita selalu ada di budidaya tanaman anggur ini. Tidak hanya mungkin buah anggurnya. Di kami, buah anggur, daunnya kita bisa dibikin crispy. Berarti banyak keuntungan-keuntungan yang ada di budidaya anggur. Di satu sisi, buahnya kita bisa jual, daunnya kita bisa olah menjadi sumber pangan. Berarti budidaya anggur sebuah budidaya atau wirausaha yang sangat menjanjikan. Itu pun kebutuhan di lapangan anggur luar biasa. Di kami aja, di kelompok Taruna Tani Mekar Bayu yang ada di sekretariat, di kita ada 150 pohon tanaman anggur. Pasar
kita kewalahan. Banyak teman-teman yang di luar Desa Ciganjeng ataupun di luar Kabupaten Pangandaran meminta kebutuhan buah anggur untuk di desanya masing-masing atau di kabupaten kotanya masing-masing. Jadi pada intinya jangan takut untuk budidaya tanaman anggur. Pasar masih terbuka luas sebab hasil survei dari Kementerian Pertanian bahwa Indonesia itu adalah pengimpor anggur keempat di dunia. Jadi anggur yang beredar di Indonesia itu bukan anggur dalam negeri, tapi semuanya diimpor dari luar Indonesia. Yuk bareng-bareng mungkin kita budidaya tanaman anggur untuk kesatu, mungkin untuk ketahanan pangan di rumahnya masing-masing. Ketahanan pangan secara kabupaten, tingkat kabupaten, provinsi ataupun tingkat nasional. Mudah-mudahan ke depan kita bukan pengimpor, tapi kita menjadi pengekspor anggur terbesar di dunia. Itu mungkin harapan kami ke depan. Mudah-mudahan budidaya anggur bisa diterima di masyarakat. Anggur itu buahnya cantik, nilai jualnya luar biasa, pasarnya sangat terbuka. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan perjalanan Ternate Mekar Bayu, juga tentang perjalanan budidaya anggur yang ada di kelompok Ternate Mekar Bayu. Jangan takut jadi petani, sebab pertanian bisa menjadi jalan kehidupan. Pertanian bukan musuh hidup. Jos, jangan omong saja.